Ada 2 Pak tadi. Oh no. How many your friend in the class? Jadi Oh, saya kalau izin menjawab Pak, kalau dari partisipan saya lihat ada 40 Pak. Kamu kelas apa? Kelasnya apa? Oh ya, bahasa Inggris ya Pak. Maaf Pak. Ini gabung tuh, ini kelas kelas apa? Kelas internasional sama kelas reguler digabung tuh ini. Iya. Halo, ayo dong ngomong dong. Ini kok nggak ada yang ngomong ya? No, sir. Is Y class. It's like regular, but we using English, not for IUP. Oh, kok kacau ya? Saya itu suruh ngajar yang mana sih? Katanya Y kelasnya. Ya sudahlah. Ya udah. Oke. Baru tahu saya. Saya pikir kelas IUP. Oke. Pradikto, kamu udah mandi belum? Prandi. Enggak, Pak. Ya, mandi. Kenapa, Pak? Apa? Ngelek, Pak, tadi, Pak. Kenapa, Pak? Ya, udah mandi sana. Yang belum mandi, mandi. Oh, iya, Pak. Sudah mandi saya, Pak. Niko, udah mandi belum, Nikolas? Udah cuci muka, Pak. Oh, ya, lumayan. Kelakuan ini. Kan nggak malu sama Vivi, nggak malu sama Retno. Malu lah. Cowok nggak mau mandi, ini gimana ini? Ya, Vi? Iya, Pak. Retno senyum-senyum sama Vivi kamu. Kasih tahu teman-teman yang belum mandi nih. Udah terlalu lama liburan. Oke, mungkin ini the first time ya Anda kenal dengan saya. Saya ngajar, nanti ketemu saya di semester 7, semester 5, ketemu lagi. Biasanya saya ngajar 2 mata kuliah, heat transfer ini sama power plant, ya power plant engineering, kira-kira begitu ya. Nah, mungkin saya mulai dari saya dulu. Nanti kita mulai, saya biasa mulai jam 7 kurang. Ini masalah karena classroom saja yang biasa di awal-awal agak crowded, jadi agak terlambat. Tapi anyway, tunggu saja. Nanti minggu kedua pasti agak normal begitu ya. Jadi kalau bisa, Anda aturan main di kelas saya adalah begitu saya masuk, tidak ada orang lain yang boleh masuk di kelas saya. Ya, begitu saya masuk, saya idmol semuanya, kuliah saya mulai, maka yang datang setelah kuliah saya anggap alfa. Ya, 20% dari 32 pertemuan, artinya 7 kali pertemuan, lebih dari 7 kali, Anda saya kasih E. Itu aturan main di kelas saya. Yang ketiga, catat baik-baik ya, catat baik-baik. Kelas saya adalah kelas yang nggak boleh anak yang nggak disiplin, anak malas. Setiap kuliah on cam semua. Nggak ada yang close cam-nya. Semua harus on cam. Karena saya tahu ini yang baru tidur, saya suruh mandi. Nggak boleh kuliah nggak mandi. Ya, kenapa? Nanti saya jelaskan kenapa saya punya aturan itu. Yang keempat,
buku. Semua mahasiswa harus ngeprint buku pada minggu ketiga maksimal. Lebih dari minggu ketiga nggak bawa buku, tunjukkan saya bukunya. Kalau enggak, saya keluarkan di kelas saya. Nggak boleh ikut kuliah saya lagi. Terserah, buku itu mau ngeprint, mau pinjam temannya, whatever. I don't care. Pokoknya harus punya buku. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Siapa? Baik, Pak. Apakah boleh izin, Pak? Boleh. Harus ada surat misalnya, Pak, saya sakit, gitu ya. Pak, saya jenguk orang tua. Oke. Tapi kasih tahu saya supaya saya menganggap Anda izin atau hadir. Oke? Oke, Pak, Pak. saya Pak. sakit gitu. Ada surat dokternya dong atau orang tua yang ngasih. Jangan bohongi saya ya. Kalau ada anak cheating misalnya ngabsenkan temannya atau dua-duanya saya kasih E. Dua-duanya. Sesekali saya akan absen. Sudah? Jelas, Pak. Dan kuliah saya harus tersenyum. Sukacita. Tidak mau saya tidak tersenyum. Smiling. Ya. Yang mukanya cemberut, saya suruh keluar nanti ya. Senyum ya. Halo. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Siapa? Oh, itu yang semangat. Ya, mahasiswa mesin nggak semangat. Memalukan. Oke, saya mulai dari cerita saya dulu sebelum. Ini masih perkenalan. Santai-santai saja sama saya. Kita masih banyak pertemuan. Santai saja. Saya masuk ITS tahun 84. Ya, mungkin orang tuamu juga belum lahir kali ya. Mungkin. 84 itu saya M27. Kemudian saya lulus 89, 5 tahun, 167 SKS. Kalau kamu cuma 144. Ya, saya itu 167. Jadi itu saya 89 lulus, menikah 93. Saya sempat di luar, terus ditarik jadi dosen di sini. Oke, saya berangkat 94 ke Jepang, ngambil S2 sampai 2001. Saya lulus research student dulu 94, 95, 95 sampai 97 saya lulus. Anda sudah lahir 97? Belum, Pak. Pak. Oh, Belum, Pak. belum. Belum direncanakan, Pak. Oh ya, baru merencanakan ya. Bagus. Nah, ini anak-anak ini baru join-join gini, enggak apa-apa pertama-tama ya kan, belum tahu aturan saya. Nanti kasih tahu. Kemudian saya melanjutkan doktor di Hiroshima University tahun 2000. Saya ngambil postdoc 2001, balik ke Indonesia. Maunya sampai 3 tahun. Tapi dipanggil ITS. Maunya nggak balik. Maunya nggak ketemu kamu. Ya, itu saya kira-kira itu. 2 anak lahir di sana. Lahir tahun pertama tahun 95, saya beri nama Hiro karena lahir di Hiroshima. Sekarang sudah selesai S2-nya di Jepang, mau melanjutkan S3 di tempat lain. Yang nomor 2, saya beri nama Kiyoshi. Ya, karena Kiyoshi itu di Jepang waktu itu cakep orangnya. Ya, mamanya suka Kiyoshi. Ya, sila nama Kiyoshi tahun 2000 lahir. Kamu lahir tahun berapa? Saya 2001, Pak. Oh, pas saya pulang. 2000.
Oh, ono sing 2000 ya. Sekarang di Fakultas Kedokteran UNER semester 7. Ya. Yang nomor 3 masih cita-cita. 2 saja anak saya, ya. Halo. Iya, Pak. Baik, Ya, Pak. Oke, kita mulai satu-satu kenalan. Kenalan adalah asal kota, SMA mana, ya berapa bersaudara. Benedito, Bona, Pasco. Wah, kok lambat sekali yang ngomong gini aja nggak lambat. Kenapa, Pak? Benedito. Halo Pak. Ya. Tadi eh, ini saya dari Palembang, asal sekolahnya di SMA 1 Pak. SMA Terus mana? saya SMA 1 Palembang. Terus saya anak tunggal Pak sendiri. Kenapa? Saya anak tunggal sendiri. Anak tunggal gitu. Gimana? Iya Pak. Nggak ada. Iya. Kurang banter. Iya saya anak tunggal Pak. Oke, siapa les berikutnya? Saya nggak bisa ngurut Saya, kan Pak. nih. Yo, Saya, Pak. yo. Cepet ya. Ya, Pak. Perkenalkan, Yo. Pak. Nama saya Adi dari angkatan 2018. Saya dari Sidoarjo, Pak. SMA 1 Sidoarjo, Pak. Oke, berapa bersaudara kamu? Saya 3 bersaudara, kebetulan juga anak pertama, Pak. Oh, oke. Papamu berarti masih adik kelasku ya kira-kira begitu ya. Iya. Papamu itu. Iya. Apalagi kamu. Kamu termasuk ya anakku jauh di bawahku. Ya. Masih muda, Pak. Oh, jelas saya masih tua tapi masih muda saya. Yep. Jangan tanya. Jiwa saya seperti kamu. Iya, Pak. Ya. Pak, permisi, Pak. Yo. Saya boleh izin ini enggak, Pak? Soalnya saya ada vaksin di Geraha ITS. Jadwal saya, Pak, tanggal segini. Jam 8 sampai jam 9. Jadi saya harus OTW, Pak, dari Sidoarjo ke Geraha ITS. Kalau gitu kamu absen dulu. Iya, Pak. Kalau perlu bukti, saya bisa kirimkan bukti ini, Pak. Enggak, kamu absen. Percaya aku. Percaya. Oh iya, Pak. Siap. Kamu absen dulu. Bentar, saya set dulu ya. Nana belum absen ya. Bentar. Terus lanjutkan siapa sambil saya cari. Next. Mungkin saya, Pak. Yuk. Ini silakan Perkenalkan. absen. Pak, saya izin absen. Terus langsung lift, tidak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Ya, makasih banyak, Pak. Next. Oke, baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Sultan, Pak. Saya asal Surabaya. Asal sekolah SMA Negeri 5 Surabaya. Dan kebetulan saya anak pertama dari 3 bersaudara, Pak. Oke, anakku SMA 5 juga yang nomor 1. Next. Mungkin Come saya, on. ya saya Farel Al-Ghifari, Pak, dari SMA 4 Bandung. Sekarang saya berdomisili di Brebes. Saya dari 3 bersaudara, Pak. Loh, Farel, kamu inget kok sudah ikut aku? Iya, Pak. Kemarin semester 5 kemarin saya ikut Bapak, Pak. Oh. Semester 5, sekarang semester 7. Semester 7 saya, Pak, sekarang, Pak. Dapat apa kamu? Saya kemarin dapat C, Pak. Oh, ngulang. Insya Allah, Pak, ingin membetulkan, Pak, nilainya, Pak. Oke, next. Pak, interupsi, Pak. Mohon maaf, saya izin lift, Pak. Ya. Next. Ya, terima kasih banyak. Oke. Memperkenalkan diri, Pak. Oh iya, cepat. Saya belum. Saya Jesletano Fadil Sitorus, asal SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang, sekarang berada di Balikpapan, Pak. Sekarang di mana? Di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Papamu di Bontang dulu ya? Minyak? LNG?
Tidak, Pak. Orang tua saya dua-duanya pensiunan PNS, Pak. Oh, gitu. Saya pikir di LNG Bontang. Oke. Berarti kamu anak keberapa? Saya dua bersaudara, anak kedua terakhir. Karena papamu udah pensiun. Ya, Mama. Oke, next. Mungkin saya, Pak. Yo. Saya Ratna Trilestari dari SMA 1 Balikpapan. Balikpapan. Ya, anak ketiga dari 4 bersaudara. Udah. 3. Gitu ya. Ya. Oke. Next. Ya, Pak. Ayo, nggak apa-apa. Siapa yang duluan ngomong terus? Ya udah, saya dulu ya, Pak. Nama saya Josia Munangan Agung Murdani, Pak. Saya dari SMA Negeri 99 Jakarta. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, Pak. Oke. Next. Pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Edgar Ramadan Pradipta dari Surabaya. Saya punya adik 1, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Yusuf, Pak, dari SMA Negeri 5 Surabaya, dari Surabaya, sekolah di SMA Negeri 5. Saya anak ketiga, Pak, dari 3 bersaudara. Next. Perkenalkan, Pak. Saya Abi, asal dari SMA 1 Batam, anak kedua dari 3 bersaudara, Pak. Anak kedua dari 3 bersaudara. Oke. Next. Saya Pak izin perkenalkan. Nama saya Ahmad Dimaria, dipanggil Bima. Saya dari Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya, Pak. 2. Kamu udah mandi nggak, Bim? Sudah, Pak. Oh. Dari subuh, Pak. Temen. Bener, Pak. Ini baru dijemput tadi, Pak. Iya. Saya ini, Pak. Gimana, Pak? Nanti semua anak-anak rapi ya rambutnya ya. Saya kok. Oh iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Narik mesin kok. Ya, yang rapi. Kenapa? Kalau kamu rapi, nanti di kerjaan, Gus, oh anaknya cakep, pinter, gitu. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, next. Halo Pak, saya izin memperkenalkan diri. Oke, Nama Joanna. saya Joanna Devita Natasha, biasa dipanggil Devi, asal dari Jakarta, sekolah asalnya Santa Teresia. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, Pak. Oh, tengah-tengah. Oke. Iya. Oke. Thank you. Yuk, next. Izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Oh, ya. Vivi Bella Kalista dari Jakarta. Sekolahnya SMA 6 Penabur Jakarta. Anak pertama dari 2 bersaudara. Spesifik ya ke Vivi ya. Kenapa kamu kok masuk mesin? Kenapa pengen masuk mesin? Atau pilihan pertama? Mesin pilihan pertama saya. Woi. Karena Hebat. Really? Saya pengen jadi engineer sih, Pak. Oh, honestly ini Vivi. Iya, Pak. Oke. Congratulations. Enggak, maksud saya gini, image mesin itu selalu anak-anak kesannya montir, kesannya. Actually no. Makanya saya acungi jempol untuk Vivi. Oke? Actually no. Oke, let other. Thank you, Vivi. Thank you. Next. Saya, Pak. Saya Prandito Hasrimir Hendi, asal Surabaya, sekolah SMA Negeri 5. Terus saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Oke, next. Perkenalkan diri, Pak. Saya Raffi Valoromen, asal dari Batam, lulusan SMA Negeri 1 Batam, dan anak kedua dari 2 bersaudara. Oke. Saya pengen lihat daerah mana saja sih mesin itu gitu. Ya, kenalan itu tujuannya. 1, motivasi, saya ingin lihat anak-anak itu distribusinya mesin itu seberapa. Next. Mungkin di saya, Pak. Yosef. Siapa nih? Izin perkenalan, Pak.
Perkenalkan Pak, nama saya Yosef Ardiansyah Saputro, asal dari Tangerang Selatan. SMA saya dulu di Santa Ursula BSD. Saya anak tunggal, Pak. Oh, BSD. Iya, Pak. Oke, next. Mungkin bisa saya, Pak. Perkenalkan Pak, saya Irfan Satria Batoro Tagalung, asal dari Tangerang Selatan, SMA lulusan SMA 7 Tangerang Selatan. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, Pak. Oke, next. Saya mungkin, Pak. Oh iya, enggak. Makassar ya? Oke. Makassar Mungkin ya. Next. melanjutkan saya, Pak. Yo. Nama saya Krisnadi, asal saya dari Malang, dari SMA Negeri 3 Malang. Saya anak tunggal, Pak. Oke. Izin melanjutkan, Pak. Perkenalkan nama saya Adim, lulusan SMA Negeri 1 Sidoarjo, asal dari Sidoarjo. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, Pak. Oke, next. Permisi, Pak. Bisa ya, Pak. Perkenalkan diri, saya Andika Prasetya, asal Surabaya, SMA Negeri 5. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Oke. Saya, Pak. Izin perkenalkan, saya Ginting dari Medan, asal SMA Negeri 1 Medan. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, Pak. Izin melanjutkan, Pak. Perkenalkan, nama saya Kafka, asal saya dari Jakarta, SMA saya dari SMA Labsul Kebayoran, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara, Pak. Terima kasih. Izin Jakarta, perkenalan, Medan, Pak. Makassar. Yo. Saya Faiz Taruna, Pak, dari Surabaya, asalnya SMA 2. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, Pak. Oke, next. Izin perkenalan, Pak. Saya Rahmat Agung dari SMA 1 Tangerang, anak kedua dari 2 bersaudara. Oke, next. Izin perkenalan diri, Pak. Nama saya Ivan Faza, saya dari Bogor, asal SMA 1 Bogor, anak ketiga dari 4 bersaudara. Terima kasih, Pak. Fotomu ini kok di Amerika atau di Malang ini? Iya, Pak, background apa nih? Ruang Presiden Amerika, Pak. Di mana kamu ambil? Dari Malang? Google, Pak. Oh, Google. Iya, Pak. Ya. Next. Saya perkenalan diri, Pak. Ya. Saya Farhan Rabani, asal dari Depok, SMA N2 Depok. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, Pak. Oke, next. Izin perkenalan diri, Pak. Nama saya William Matthew, asalnya dari Bandung. Sekolahnya SMA Santa Aloysius 2 Bandung. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Terima kasih, Pak. Oke, next. Perkenalan, Pak. Yuk. Nama saya Anggito, asalnya dari Jogja, SMA Negeri 4 Jogja. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak ketiga. Oh. Sekolah SMA mana gitu? SMA 4. 4. Oke. Next. Sudah? Kenalkan, Pak. Saya. Yo. Nama saya Muhammad Anas, asalnya dari Surabaya. Dulu SMA 2 Surabaya, Pak. Oh. Kamu pakai HP ya? Iya, Pak. Saya kebetulan lagi di perjalanan pulang ke Surabaya, Pak. Dari mana? Dari Jepara, Pak. Di rumah orang tua. Kamu Izin Surabaya bertanya, Pak. ngapain? Iya, mau ini, Pak. Kuliah, pulang aja ke rumah. Gak paham aku. Orang tuamu di Jepara atau Surabaya? Di Jepara, Pak. Tapi saya dari SMA di Surabaya, Pak. Surabaya itu kos? Ada keluarga sih, Pak. Nenek saya asli Surabaya. Oke, next. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Koncomu
Tuh. Ya, monggo Bapak. Next. Nanti dulu. Ya Pak, izin perkenalan. Siapa yang belum? Saya. Ya. Saya Fauzan dari Cikarang, Bekasi, dari SMA 1 Tambun Selatan. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oke, next. Siapa lagi? Izin perkenalan Pak. Oh, siapa dulu? Ya, enggak apa-apa. Enggak ada. Ya, izin perkenalan Pak. Nama saya Aga Darin Ardana, biasa dipanggil Rian, dari Bekasi. Saya SMA 1 Tambun Selatan. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oke, next. Siapa tadi? Saya Pak, Halo. izin perkenalan Pak. Yo. Saya Dirga, asal dari Tangerang, SMA-nya di SMA Atisa, anak kedua dari 2 bersaudara Pak. Tangerang ya? Iya Pak. Oke, next. Iya, apa suara nih? Derry. Derry, suaramu. Betul kan? Next. Izin perkenalan Pak. Ya. Perkenalkan saya Edward Evander, asal saya dari Medan, lulusan SMA Skomo 1 Medan. Saya anak pertama dari 2 bersaudara Pak. Oh ya, Medan. Ya, Next. Pak. Saya izin perkenalan Pak. Iya. Oh, Timothy Denzel. Nama saya Timothy Denzel, asal Jember, dari SMK Santo Paulus Jember. 4 bersaudara Pak, anak kedua. Oh, lah kamu kok putih? Kalau Denzel Washington itu hitam pemain itu. Bintang film Denzel Washington, ngerti gue? Tahu Pak. Oh, tak pikir keluarganya Denzel Washington. Next. Ya, izin perkenalan Pak. Ya, Niko. Nama Kapan saya nih kamu nih? tadi cuci muka Pak. Besok saya mandi terus Pak, jamnya Bapak sama yang lain. Oh iya, enggak Ya. ada jamku, jam yang lain. Iya, Oh, iya Pak. iya. Pagi ya Pak. Ya, perkenalkan Pak, saya Nicholas Fianino, biasa dipanggil Nino. Terus saya asalnya dari Surabaya, SMA-nya dari SMA Katolik Sin Louis 1 Surabaya Pak. Terus saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, lah aku ya SMA Saint Louis ya. Oh iya, berarti kakak kelas saya Pak. Oh, kakak kelas jauh, seniormu. Oh iya. Kakak kelas con. Mandi ya? Iya Pak, iya. Nah. Next. Izin memperkenalkan diri Pak. Salva. Ya. Lu kok berhenti Salva? Saya Salwani Srina Aulia. Iya, kepencet Pak. Ya. Halo. Iya. Nama saya Salwani Srina Aulia, asal dari Madiun, SMA 2 Madiun, anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, Madiun, pecel Madiun. Next. Dah? Mungkin saya Pak. Oh, itu Ya. Mario. Ya, Mario. Oke. Izin memperkenalkan diri ya Pak. Nama saya Mario, asal dari Pati, alumni SMA Negeri 1 Pati. Saya 2 bersaudara, anak pertama. Makasih Pak. Ya, IKMP ku apa? Ini Forda Pati Pak. Wah, grup. Ya, Fadel. Ya Pak, mungkin saya selanjutnya. Saya Fadil Fernanda dari Sidoarjo Pak, asal SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo Pak. Anak pertama dari 3 bersaudara Pak. Oke, anak pertama. Oke, next. Banyak yang 40. Apakah suara saya udah benar Pak? Oh, sudah. Tadi soalnya pakai headset Pak. Oh lah, keliru. Pakainya laptop aja. Ya. Perkenalan Pak, saya dari Fataniko, asal dari Jogja. SMA Jogja. lulusan saya dari SMA Negeri 2. Saya anak tunggal Pak. Anak tunggal. Iya Pak.
Ya, next. Sudah ya? Sudah? Oke. Aturan main saya rasa saya nggak ngulang. Ada yang sudah masuk duluan, sudah saya kasih tahu. Aturan main ada 5 aturan main di kelas saya. Nah, nanti yang nilai itu ada catat tugas, short quiz 2 kali, kemudian ada UTS UAS. Nah, yang terakhir ada praktikum. Bagi semua wajib mengikuti praktikum. Bagi yang sudah ikut praktikum, kontak Korlap lagi untuk memasukkan nilai. Kenapa? Karena yang kalau nggak ada nilainya lab, praktikum, otomatis E. Meskipun nilai mata kuliah ini, ujian dan sebagainya bagus, tetapi kalau nggak ikut praktikum, E. Jadi, ini mah evaluasi itu yang harus Anda ambil juga adalah praktikum. Ya, nanti bilang ke lab, Anda join di sana. Ada kakak-kakakmu di sana. Oke, coba saya akan perkenalkan apa sih kamu itu belajar perpan gitu ya. Halo. Terus kamu itu kerjanya di mana? Halo. Ya, Pak. Aku jangan sendiri ya di kelas ini ya. Tolong dijawab ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak. Supaya kelihatan kelasnya semangat. Saya nggak mau kelasnya nggak semangat. Oke? Siap, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah kelihatan kah? Share Belum, screen Pak. saya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah sedang loading. Oke. Sudah ya, Sudah, Pak. kelihatan ya. Sudah, Pak. Saya sangat tertarik Vivi bisa pilihan pertama mesin dan juga bagi cewek-cewek yang lain misalnya saya spesifik tanya ke cewek kenapa karena dunia mesin itu identik laki-laki begitu image. Saya tanya ke Salwa dulu. Kenapa pilihan pertama atau 2 Salwa? Pilihan pertama, Pak. Memang ke mesin ini? Iya. Kenapa? Karena saya tertarik sama kendaraan, terutamanya kereta, karena di Madiun ada Inka. Jadi saya ingin masuk ke teknik mesin, Pak. Oke. Next, Vivi. Kok Vivi? Retno. Retno mana Retno? Ya, Pak. Ya. The same question. Saya pilihan pertama juga, Pak, di teknik mesin UTS. Sebenarnya alasannya sama kayak Vivi tadi, saya juga tertarik menjadi engineer. Oh, engineer kan macam-macam. Civil, chemical. Iya, tapi why specific you choose mechanical? Setelah dipertimbangkan dari bidang-bidangnya, saya rasa lebih cocok di mesin sih, Pak. Oh, oke. Siapa lagi? Satu cewek lagi ya tadi. Vivi, Retno, Salma. Saya, Pak. Oh ya. Devi. Devi. Oke, Devi. Saya juga sama, Pak. Pilihan pertama mesin. Jadi sebenarnya ini agak panjang, Pak, ceritanya. Jadi, ini dibuat pendek. Intinya gini, Pak. Saya terinspirasi dari film, Pak, pas anak kecil. Pas masih kecil. Oh, masih kecil. Ada film, kamu terinspirasi gitu ya? Iya, film kartun, Pak. Jadinya jadilah seperti sekarang, Pak. Enggak. Kok ada film kartun hubungannya sama sekarang, jadilah sekarang itu saya ada lag di situ. Mau nyingkat boleh, tetapi apa kamu seperti ini? Doraemon, kantongnya Doraemon itu, Kak? Dulu sebenarnya saya lupa nama film kartunnya apa, Pak. Pokoknya bukan Doraemon, Pak. Jadi, pokoknya tentang ceritanya tentang apa namanya otomasi, terus ada robot-robotnya, Pak. Nah, saya penasaran gimana ini kayak ngerancangnya, Pak. Terus pas saya les kumon, terus kayak diarahkan lah, Pak,
oh sepertinya yang kamu maksud tuh engineering bagian mechanical gitu. Oh, saya pikir tadi hubungannya sama Doraemon. Yang kantongnya bisa keluar apa gitu sesuai permintaan Nobita itu. Bukan ya? Bukan Pak, Oh tapi ya. itu juga kelihatannya seru Pak, bikin-bikin gitu. Ya, oke. Ya, anakku juga suka Doraemon juga ya. Makanya saya tahu Doraemon. Waktu di sana. Oke. Kita lihat Anda engineer itu apa ya? Nah, sebetulnya saya itu lebih tertarik di PTM, pengenalan teknik mesin itu, kenapa pengantar teknik mesin ya? Mechanical Engineering, Introduction to Mechanical Engineering. Kenapa? Jadi saya terangkan di kamu, catat baik-baik di mainnya ya. Meskipun saya ngajar perpan, tapi saya pingin kamu jadi engineer yang baik. Ya, itu tujuan saya. Di mesin, Anda belajar dua fondasi yang penting. Pertama, bicara tentang energi. Fondasi apa yang kamu dapat di situ? Kamu belajar Dinamika. Dinamika, Pak. Dasar yang kedua untuk menjadi mesin adalah itu sebetulnya pelajaran pengantar teknik mesin sebetulnya. Yang kedua apa? Kalau boleh saya tahu, pengen tahu cerita-cerita. Pengen tahu? Mekanika fluida, Pak. Oh no, belum. Ini nanti terusannya termo, Anda nanti belajar energi, itu belajar tentang termo dulu, fluids, transfer, ya, konservasi energi, nanti ke power plant. Ya, ini jalurnya. Oke. Basic yang kedua apa? Kalau boleh tahu, Anda belajar ini apa? Mekanika, ini penting. Hah? Mungkin mekanika. Ya, sebetulnya mekanika ya. Artinya sebetulnya Anda belajar statika dulu. Ya, statika, Anda belajar statika, ada gaya, momen, dan sebagainya. Nanti belajar tegangan. Nah, disitulah muncul nanti material. Anda belajar ilmu kalau dulu ilmu pengetahuan bahan. Cuma sekarang mungkin ilmu logam ya, kalau nggak salah. Ya. Metalurgi, Pak. Oh iya, sorry, metalurgi. Ya, metalurgi, pokoknya golongan begitu. Kemudian Anda belajar setelah statika, pasti Anda bicara dinamika. Benda yang bergerak, oke? Mobil tadi, siapa sih? Rahma, kereta, gitu ya. Itu bicara tentang ini dulu. Energi, nah ini belajar terus Anda belajar tentang strength materials. Oke? Nah, di semester 7 bergabunglah Anda tentang keselamatan di situ. Ada belajar tentang reliability di situ. Itu menggabungkan dunia energi yang Anda belajar tadi dengan dunia mekanika atau sebetulnya dari material. Ya, nanti bergabunglah di situ sehingga Anda menjadi engineer yang baik, bukan kelas montir, bukan. Makanya tadi saya suka Vivi cerita, sebetulnya pilihan pertamanya kenapa itu tadi motivasi cewek-cewek ini kesannya bahwa benar mesin itu bukan montir, bukan pekerjaan kotor gitu ya, yang bletotan dengan oli gitu maksud saya. Cewek-cewek tadi kan saya tanya, kalau laki-laki saya nggak tanya kenapa, karena image mesin itu selalu laki-laki gitu. Asal pilihan pertama loh ya. Oke. Kalau laki-laki pilihan nggak tahu pilihannya. Oke, kita lihat di sini. Baik, perhatikan di sini. Ini saya bicara tentang power plant. Oke. Nah, power plant ya. Di sini ada namanya siklus yang kita sebut sebagai, kalau PLTU itu siklus apa ya? Rankine, Pak. Nah, di Rankine Anda kenal 4 komponen dulu. Apa yang Anda kenal 4 komponen kah? Turbine. Kondensor. Kompresor, Pak. Boiler, Pak. Boiler, good. Boiler, good. Number 4. Pump. Pump, good.
itu Anda belajar di termodinamik, basically. Nah, setelah itu Anda untuk menaikkan efisiensi, Anda diajari tentang yang namanya feed water heater, Pak. Oke. Saya harapkan kalau saya tanya, begini. Kenapa saya membuat rule 5 itu? Kenapa Anda sudah salah sebetulnya? Saya ingatkan baik-baik. Cara belajar yang bagus itu adalah ini kecenderungan yang salah di mahasiswa itu cara belajar sebetulnya. Sebetulnya Anda itu pintar. Masuk ITS itu pintar gak sih, Le? Pintar. Pintar. Good. Pasti. Anda sudah ngalahkan mungkin 10-11 orang ya. Antara itulah perbandingannya. Pasti pintar. Cuma masalahnya kenapa dapatnya nggak maksimal, ada C, ada D, dan E begitu, karena cara belajar yang salah. Oke? Halo? Ya, benar, Pak. Nah, cara belajar yang salah itu adalah kamu memulai belajarnya model SMA. Itu salah. Perguruan tinggi tidak mengenal cara belajar SMA. Ya, nanti saya ceritakan. Kenapa? Karena SMA, coba Anda lihat, kamu masuk jam berapa? Masuk SMA pagi jam berapa? 7, Pak. Setengah 7. Bahkan ada yang 7 kurang seperempat, setengah 7. Saya dulu 7 kurang seperempat ya. Nah, pulang jam berapa? Jam 4 sore, Pak. 3, Pak. Jam, ya, let's say jam 2, jam 3. Tetapi kalau kelas 3, biasanya anak-anak itu ada bimbingan belajar, ya kan? Iya, Pak. Bayar 15 juta, gitu ya. Saya bertanya ke kamu, you already study from 7 to 2 o'clock, di noon, is enough or not? Saya bertanya ke kamu, jam 7 sampai jam 2 siang, itu cukup nggak kamu belajar? Aku tanya ke kamu. Harusnya cukup sih, Pak. Good. Harusnya sangat cukup. Tetapi kenapa anak-anak ini masih ikut bimbingan belajar? Dan celakanya, di dalam bimbingan belajar diberikan cara cepat. Sehingga otaknya itu selalu berpikiran menghafal. Sintesanya nggak keluar. Halo? Oh, iya, Pak. Itu cara belajar SMA. Kenapa? Karena gurunya malas. Guru SMA-mu malas. Itu saya bilang. Kenapa saya bilang begitu? Mestinya seorang guru kalau ngajar 2 SKS itu berdiri di kelas 2 SKS. Dia nerangkan, dikasih tugas, dibahas di kelas. Jadi begitu kamu pulang, kamu nggak butuh lagi les-lesan, nggak butuh lagi bimbingan belajar yang lain. It's very enough. Tetapi kenyataannya kan begini, gurunya nerangkan mungkin 10-15 menit, terus kemudian anak cewek biasanya suruh di depan menyalin karena tulisannya bagus. Ayo ke depan, ya catat ya. Nah, gurunya pergi, gitu ya. Halo. Iya, benar Pak. Relate banget, Kamu Pak. kok nggak percaya dengan saya, kamu dulu, ya kan? Guru ini ruang guru omong-omong, wah guyu-guyu. Kamu di kelas, wah guyu-guyu juga. Sekolah pelah 2. Sehingga Anda tidak mengerti esensi limit, integral, partial diferensial untuk matematik. Ngerti. Apa gunanya? Nggak ngerti. Menghafal, mengerjakan bisa. Esensinya tidak ada. Nah, itu kamu bawa di perguruan tinggi.
dapatlah kamu nilainya D, E, dan sebagainya. Makanya di perguruan tinggi, cara belajar yang baik adalah kuliah. Kalau saya kuliah menerangkan begini, kalau saya di kelas ya, saya setahun setengah ini turun berat saya 8 kilo, mungkin lebih ya. Kenapa? Passion saya nggak hilang. Saya suka ngajar di depan kelas, ngomong, energi saya keluar, saya bisa interaksi sama mahasiswa. Sekarang saya interaksi dengan laptop. Halo? Iya, Pak. Saya ngomong sama laptop. Saya nggak ngomong sama anak-anak. Apalagi anak-anaknya nggak mandi. Anak-anaknya bangun tidur. Ah, memalukan. Maaf. Ya kan? Kalau di kelas pasti mandi. Pasti rapi. Itu yang the point. Makanya bagi saya kuliah adalah belajar. Pak, Bapak dulu gimana? Saya nggak pernah belajar. Aku itu dolim. Tetapi jangan ditanya. Jam 7 sampai jam 5 saya stay di kampus. Nilai saya nggak ada nilai di bawah B. Bapak setelah jam 5 pulang ke kos-kosan atau ke rumah, saya dulu kos ya memang. Saya pulang karena rumah saya jauh. Dulu enggak ada kendaraan segini ya, makanya saya tinggal di dekat kampus. Setelah di kampus jam 5 saya biasanya sama teman dari Jember, ada teman gitu ya. Sampai sekarang dari Madiun juga ada, kita sering main. Sampai jam 9 pulang, tidur. Besok lagi begitu. Bapak tugas semuanya saya kerjakan di kampus. Tugas semuanya. Jadi pulang itu dolenan. Bapak kalau ujian ngapain? Saya nggak pernah belajar. Kenapa? Kalau ujian saya malah tidur cepat. Loh, saya buka-buka tok, tidur. Karena besok air fresh. Halo? Iya, Pak. Karena itulah aturan 5 itu muncul. Karena itulah 5 aturan itu muncul. Di kuliah saya tidak mau main-main. Kamu harus belajar di kuliah. Kalau nggak ngerti, tanya. Saya nerangkan bab 1, kamu harus sudah baca dulu di rumah, di kampus. Kayak kalau saya di kampus dulu. Punya buku, saya baca sampai bab 2. Dosennya bab 2, saya sudah baca sampai bab 4. Makanya saya selalu duduk di depan. Saya nggak mau duduk di belakang. Halo. Siapa? Iya, Pak. Setuju, Pak. Betapa pentingnya kuliah. Kenapa? Kalau kamu duduk di belakang, pikirannya orbiter. Jadi gini, saya misalnya nerangkan di transfer ya, conduction begitu ya. Mungkin kamu matamu ke depan, saya nulis kamu ke depan. Tetapi pikiranmu, arwahmu orbiter. Maring ini mangan apa ya? Karena jam 7 lapar kan. Maring ini dolenang dia. Pikirannya ini kemarin saya ngelihat film apa ya ini. Pikirannya nggak fokus. Itu karena SMA-nya dulu main-main. Halo. Abi, kenapa Rasyad? Permisi Pak. Saya jam 8 disuruh untuk mengantarkan adik saya ke sekolah, Pak. Saya boleh izin sebentar? Gitu, ya. Nanti kalau ini kenapa harus ngantar, Abi? Kalau kuliah karena, nanti setiap kali kuliah kamu izin. Pak, jadi untuk 2 pertemuan awal ini saya tinggal di rumah nenek saya dan tidak ada orang tua sepupu saya ini lagi pergi, Pak. Jadi lagi kerja. Nah, jadi saya disuruh untuk menjaga 1 minggu ini. Oke. Ya, nggak apa-apa. Lain kali nggak boleh ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Saya izin. Maksud saya,
kenapa aturan itu jalan. Supaya kamu nggak ada nilai yang di bawah B. Oke? Halo. Baik. Makanya saya suka kalau direction. Ya, kamu diskusi sama saya bilang, kuliah adalah harus suka Sukacita. Belajar, Pak. Sukacita. Kalau nggak ada sukacita, kamu pasti silent. Kuliah makin lama makin berat, makin jadi orbiter kamu. Pikiranmu kemana-mana. Pasti. Nanti jadi engineer, pikiran kemana-mana. Oke, let's say kita cerita di sini. Oke, sudah? Saya. Nah, ini contoh. Saya dosen itu ada tridharma perguruan tinggi. 1 ngajar, 2 peneliti, 3 itu adalah pengabdian masyarakat. Masyarakat saya adalah masyarakat industri. Pekerjaan saya rata-rata adalah yang nomor 3. Nomor 2 ya, sekarang saya dapat matching fund ke DRK 1,4 M untuk penelitian virtual power plants. Oke, tuh. Tapi ngajar bagi saya adalah hiburan. Saya senang ketemu sama kamu. Saya lebih suka sama kamu. Ngajar bagi saya hiburan, bukan pekerjaan. Kalau ini menjadi kerjaan, ini menjadi beban saya. Enggak, saya ngajar bukan beban, tetapi ngajar adalah sukacita. Halo. Iya, Pak. Mengerti maksud saya? Mengerti, Pak. Setuju tok, tapi belajar jangan setuju tok kan. Nah, kedua adalah penelitian. Ini saya ceritakan proyek-proyek saya. Oke, let's say ya. Ini adalah power plant untuk analisa, ada boiler, ada feed water heater. Saya nggak cerita banyak ya. Oke, saya nggak. Ini proyek, saya mau tunjukkan proyek saya. Sebetulnya banyak, cuma nggak saya tunjukkan di sini. Ini ada boiler. Ya, oke, saya lihatkan. Nih, ini satu pekerjaan di petrokimia. Di superheater sini, coba Anda lihat di situ. Halo. Sini boiler. Iya, Pak. Iya, Pak. Pipanya bulking. Melembung karena overheat. Ya, makanya saya suka anak cewek tadi belajar engineer, not only peletotan, enggak. Engineer seperti saya juga engineer adalah tantangannya yang paling berat adalah masyarakat industri. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah di industri? Itu tantangan seorang engineer. Oke? Halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi bukan Anda bekerja, kerja itu gampang, Le. Ngajar itu gampang. Neliti sehingga kuliahnya jadi hidup. Nggak boleh kuliahnya itu merem, cuma teori tok. Gawe apa Pak teori? Ya embo, pikiran dewe. Nggak boleh. Teorinya sangat berguna ini. Nah, ini ada bulking ini. Kalau diperbesar sampai kayak gini. Nah, akhirnya kita apakah? Kita lihat di sini. Nah, ini boiler. Jadi boiler itu untuk PC boiler, batu baranya dihancurkan, disemprotkan begini. Oke ya, ini modeling. Nah, ini modeling. Kita bisa melihat pola flue gas-nya, fireball-nya bagaimana, sehingga distribusi temperaturnya Anda kelihatan di sini. Sudah ya? Kelihatan. Nah, ini adalah temperatur di situ. Kalau Anda lihat di situ, ini temperatur. Jadi warna merah, di situ Anda lihat di situ. Kalau warna merah, temperaturnya berapa? 1.500, Pak. Pintar. Berarti konsentrasi kamu. 1.500 Kelvin. Nah, yang biru 500 Kelvin. Jadi kalau Anda lihat di sini, di desainnya di daerah nus di sini, yang rusak itu daerah sini. Ini temperaturnya warna kuning. Jadi kalau warna kuning sekitar 1.100-1.200-an. Kira-kira begitu ya. Anda kurangi 300 ya kira-kira 800-900-an lah. Kira-kira begitu ya. Nah,
Kenyataannya, ini partikelnya. Jadi Anda lihat di sini batu baranya, pekerjaannya kotor kan? Enggak, modeling. Jadi cewek-cewek tadi jangan khawatir. Benar, mesin bukan identik dengan montir, beletotan. No. Ini partikelnya kelihatan. Oke. Nah ini akibatnya temperatur. Coba Anda lihat ini, warnanya dari kuning berubah jadi hijau. Orange, Pak. Orange. Oh, dari hijau. Ini loh warna. Temperaturnya naik jadi berapa itu? 1.300. 1.300. Nah itu akibatnya pipanya jadi melembung, panasan. Nah nanti kamu belajar material. Kok bisa melembung ya? Mana? Oke? Iya, Pak. Kamu belajar energi, kamu belajar material. Oh, yield ultimate, ngerti aku. Modulus yang poison, ngerti aku. Nah, tahu kamu ngerti yang tak omongno karo aku. Lali mungkin. Oke. Ini yang CFD boiler. Nah, ini rusak lagi. Rusak lagi. Ini gamma baru gabung, nggak tahu gamma dari mana. Oke, ini rusak lagi. Ini tahu, ini boiler juga bocor. Nah, jadinya dimodelkan. Oke, saya modelkan. Nah, ini lihat. Ini kalau pasirnya ukurannya ini lain ya, boiler yang lain ya. Kalau pasir itu ukurannya loh. Ini lihat gerakan pasirnya, Anda bisa lihat. Dia bocor di situ. Nah, saya langsung saja supaya menghemat waktu, banyak pekerjaan saya. Ini korosi. Nah, kamu tahu tak? Korosi? Belajar tak? Belajar, Pak. Nih lihat, pipanya sampai kayak gini. Di korosi. Bapak bagaimana? Nah, susunan ya kan? Nanti kamu kenal namanya heat exchanger, susunan cupnya. Heat transfer nanti. Nah, ini lungsrum. Nah, ini heat air heater juga. Ini pekerjaan saya juga. Kondenser pekerjaan saya juga. Saya akan sini. Nih. Ini saya dapat penghargaan, saya dapat. Ini adalah feed water heater. Ada berapa macam ya feed water heater? Ada yang direct, ada yang indirect, Pak. Oh, direct, indirect. Others? Answer. Setahu saya ada yang open sama close, Pak. Pinter. Bedanya apa open sama close? Kalau yang open itu siapa tadi namanya? Kok nggak ada di sini? Siapa? Saya Pak Adim. Oh, Dim. Jadi kan aliran antara dua inlet itu kalau yang open langsung bertemu, Pak. Jadi terjadi. Kalau yang open langsung bertemu. Oke. Kalau yang close itu cuman melalui media melalui perantara, Pak. Jadi nggak langsung bertemu. Nah ini sayangnya kamu dosennya apa yang nggak ngerti, apa kamu yang perhatikan gitu ya. Pinter kamu, sudah tahu antara open dan close, tapi definisinya agak salah. Saya ingin jawaban yang lain. Sudah bagus. Tetapi mungkin dosennya, nah ini, seorang dosen harus melakukan 3 itu. Kalau dosennya tidak melakukan yang ketiga, maka kuliahnya itu hambar. Apalagi dosen tidak melakukan penelitian, hanya bicara tentang ngajar toh. Nanti ngajarnya textbook, very dry. Nggak tahu yang namanya feed water heater. Di industri loh ya. Oke, next, others. Aku pengen cewek ya.
karena mungkin tahu. Vivi mungkin. Setahu saya juga kurang lebih kalau yang close itu dia berbeda pipa atau daerah, jadi nggak langsung bertemu. Sementara kalau yang open dia langsung, Pak. Oke. Langsung ya. Retno? Kalau setahu saya yang close yang ininya jadi satu, Pak. Kenapa? Close itu gimana? Kalau setahu saya yang close itu Mhm. yang Kamu nggak perlu perempuannya takut. Saya nggak suka mahasiswa saya jawabannya ada rasa takut salah, nggak boleh. Kamu kalau salah nggak apa-apa, karena proses belajar. Makanya kamu harus suka cita. Nggak ada takut. Saya nggak pernah ngajar anak takut. Mesin harus bangga dirinya pintar. Anak mesin harus bangga dia pintar. Hebat. Nggak boleh. Karena saya pingin kamu bukan seorang pegawai. Kamu harus jadi entrepreneur. Itu lebih baik. Di Jepang saya selama studi, jarang anak-anak pengen jadi pegawai. Kecuali memang cita-citanya kerja di Toyota atau kerja di Mitsubishi Heavy Industry, anything ya. Mainly mereka jadi entrepreneur. Mainly. Karena dengan entrepreneur dia menjadi berkat untuk orang lain, jadi orang karyawan jumlah banyak, itu lebih hebat. Oke? Don't worry, salah biasa. Next. Retno, I want your answer clearly. Gimana, Retno? Jadi kalau seingat saya, yang sebenarnya sama kayak Vivi tadi, kalau yang open itu dia steam-nya itu langsung berhubungan sama langsung kontak sama feedwater-nya. Tapi kalau yang close itu pemisahnya gitu, Pak. Ya, bagus. Mirip. Ya, ini kamu dosennya Termo siapa? Termo 1, Pak. Ya, Pak. Lupa. Salma. Hampir sama jawabannya dengan Riri, Pak. Jadi water heater wadahnya, jadi nanti ada 2 pipa yang mengalir, yang satunya yang berada yang temperaturnya tinggi, yang satunya temperatur rendah. Jadi itu volumenya tidak tercampur seperti itu, Pak. Oke. Satunya lagi cewek satu, Devi ya, panggilannya Vivi ya? Enggak, Pak, Devi. Ya. Oh, Devi. Ya, Devi. Sebenarnya juga mirip-mirip, Pak, sama kalau misalnya yang open itu berarti kayak membentuk alirannya kan bercampur, Pak. Karena tipenya kan direct secara kayak langsung gitu loh. Nggak ada pemisahnya. Jadinya temperatur yang tinggi bercampur dengan temperatur yang rendah membentuk aliran temperatur yang bercampur tadi, Pak, baru. Kalau misalnya yang close itu ada pemisahnya. Trap mungkin. Oke, good. Relatif ya tahu, cuma memang mungkin dosennya jarang ke unit bangkit gitu ya. Oke, coba Anda lihat yang tadi di awal-awal saya cerita. Coba Anda lihat di sistem ini. Nah ini. Oke, sudah ya. Bisa lihat ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti kalau Anda lihat turbin itu enggak satu. Turbin itu ada yang high pressure yang sebelah sini. Kelihatan kursor saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini di tengahnya itu ada intermediate pressure turbines. Terakhirnya adalah low pressure turbine. Nah, kenapa menghadapnya itu kanan kiri begini? Sedangkan high pressure itu ngadapnya ke kiri begitu. Jadi masuknya selalu yang kecil, keluarnya yang besar. Jadi gambar itu nggak sekedar ya. Kamu kalau teori
thermodynamics nggak boleh sembarangan. Kompresor masuknya dari besar ke kecil. Oke? Halo. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau pompa belum bentuknya bulat, masuknya di tengah, keluarnya di tepi. Jadi istilah engineering nggak boleh sembarangan ya. Ya, turbin itu masuk kecil, keluar luasan yang besar karena expand. Compressor to compress, dari yang besar to kecil. Pompa karena liquid, dia dari yang masuk tengah, keluarnya tepi. Karena sentrifugal. Tuh. Jadi nggak sesederhana kamu bilang, mesin itu hebat, kamu harus bangga. Nah ini Anda lihat di sini, plan ini adalah kondenser. Kenapa pembangkit itu selalu di Pantura? Kenapa dekat laut? Kenapa ya? Menurut kamu logikanya kenapa? Saya memikir karena adanya sumber laut, selain itu untuk bahan bakarnya itu batu bara, sehingga untuk memudahkan mobilitasnya di berada di utaranya Jawa, sehingga untuk transportasi batu bara lebih mudah. Oke, good. Nomor 2. Nomor 1, dibetulkan. Pak, izin menjawab, Pak. Ya. Jadi alasan yang pertama kenapa kok di tepi laut, agar bisa ambil airnya untuk pendingin, Pak. Betul. Karena butuh pendinginan. Untuk apa pendinginan itu? Di kondenser untuk apa? Di kondenser untuk ini, Pak, apa namanya, agar tidak, kan itu kan nanti menghasilkan air flue laut gas ya, itu Pak, ya? digunakan untuk apa di kondenser itu? Oh, mendinginkan flue gasnya, Pak. Siklus Rankine kok flue gas, Oh iya, sorry Pak. Ya, kondenser itu isinya apa? Nama aja kondensit. To condense. What kind of fluid if you want to condense? Ubah fase, Pak. Dari yang steam uap diturunkan temperaturnya menjadi cair lagi, Pak. Kalau kondensasi perlu penurunan temperatur atau enggak? Perlu, Pak. Sama tekanan, Pak. Tapi kan tekanannya turun di turbin, Pak. Oh ya, enggak. Ini kita bicara di kondensasinya saja. Kalau turbin sudah tadi. Karena ekspansi, maka tekanannya akan turun. Nah, begitu uapnya masuk ke kondenser, dia didinginkan oleh air laut. Nah, ini yang tadi kita ngomong sebetulnya antara close sama open. Sebetulnya maunya ke sana. Tapi supaya punya bayangan lengkap lah. Kondenser itu salah satu heat exchanger, shell and tube, tetapi bentuknya close. Feed water close. Ya, tapi feed water beda dengan kondenser. Kondenser adalah to condense. Kondensasinya apa? Uap tadi, kalau proses kondensasi, perubahan fase, temperaturnya sama atau berbeda? Di dalam TS diagram. Itu yang saya maksud. Kamu kan belajar TS diagram kan? Iya, Pak. Nah, kalau uap menjadi liquid, itu temperaturnya berubah atau enggak? Tidak, Pak. Nah. Enggak, Pak. Nah, ngerti toh sekarang? Iya, Pak. Iya. Tetapi butuh media untuk mengubah, mendinginkan, dalam arti mendinginkan itu mengubah saturated vapor to saturated liquid. Oke, itu di kondenser. Nah, ini kan Anda lihat di sini ada feed water, banyak feed waternya. Ada 3 low pressure, ada 3 yang high pressure. Kelihatan kursor saya? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, ini kamu kan diajari ekstraksi. Nah, X gitu ya. Ya loh, yang dulu di termo itu loh, ada kotak, kamu ambil turbin extraction steam, gitu ya. Oh, X, 1 min X, gitu loh. Halo. Iya, Pak, iya, Pak. Iya, iya. Kamu itu termo, itu pires termo ini, lalian. Karena kamu belajarnya selalu merasa belajar di rumah, nggak di kuliah. Ini aku belajar S1 loh, Li.
Saya S2, S3 saya belajar nuklir loh. Saya nggak belajar di transfer lagi loh. Nggak belajar termo lagi loh. Saya bisa nerangkan ke kamu karena saya belajar di S1. Jadi bukan karena saya doktor saya bisa ngajar termo. No. Kalau kamu levelnya S1 sudah bisa mengajari adikmu, berarti kamu sama seperti saya. Saya S2, S3 belajar nuklir, pembangkit nuklir maksud saya. Bukan belajar gini. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya bukan belajar gini. Saya pembangkit nuklir. Terus kombinasi material, transfer, termo, semacam-macam. Tapi nggak belajar spesifik ya. Ini karena saya bisa nerangkan, karena saya dulu S1-nya nyimak. Yang tadi saya ceritakan. Oke. Ini. Jadi ambil di sini untuk memanasi feed water-nya di dalam pipa. Makanya disebut close. Close itu apa? Antara pemanas dengan yang dipanasi, feed water-nya yang itu dipanasi, itu nggak mixing. Dia dipisahkan oleh dinding pipa. Jadi yang mengalir di pipa adalah feed water, yang di luar pipa adalah steam. Itu makanya disebut closed type. Paham? Paham, Pak. Kalau yang open mana, Pak? Oh ini diaerator. Ini kelihatan kursornya? Halo? Ini kelihatan? Kelihatan. Ini open. Open berarti ekstraksi steam sama feed water yang dari low pressure ini campur di sini, mixing. Maka disebut open. Jadi antara fluida panas dan dingin dicampur jadi satu. Oke? Makanya disebut open. Tetapi tujuan deaerator selain untuk memanasi feed water, dia mengeluarkan oksigen. Lupa kenapa oksigennya? Nanti oksigennya bisa di venting. Kalau oksigennya masuk di dalam feed water, masuk ke boiler, nanti bersifat korosif. Harus di venting oksigennya yang masuk ke dalam air. Halo? Baik, Pak. Ya, Pak. Di venting gitu ya, supaya nggak masuk boiler. Nanti kamu sifat korosi. Ya, tahu. Korosi itu butuh oksigen. Belajar di mana? Ilmu metalurgi. Yang tadi kamu. Saya dulu pengetahuan bahan namanya. Terus kemudian ilmu logam 1, ilmu logam 2. Bayangkan 3 mata kuliah. Kamu cuma metalurgi 1 ya? Sama 2, Pak. Sama 2. Nah, aku 3, 167 SKS sarjana dulu. Oke. Nah, saya balik lagi ke sini. Ini saya ngajak mahasiswa. Selalu tim saya ada mahasiswa ya. Saya nggak pernah kerja sendiri. Di sekarang saya ngerjakan proyek di Suralaya, Python 78. Kamu bersama kakakmu tahu namanya Rizky, tahu kan? Rizky Rian, Pak. Yo, ngerti nggak? Oh, tahu, Pak, tahu. Tahu, Pak. Terus sama Pugo, ngerti nggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Terus bersama Teandro Levi, tahu nggak? Sudah lulus tapi. Kurang tahu, Pak. Oh, sama kakaknya kok tahu. Oke, saya balik ke sana supaya kamu tahu. Nih, ini tadi kan? Mana ini ya? Halo? Sudah ya? Sudah. Sudah? Ini ceritanya 2005 ya, 2005-an. Saya pulang 2001, 25. Kamu udah lahir ya 2005 ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Umur berapa? Umur 4, Pak. Masih 4 tahun. Oh, 4 tahun. Belum. Nah, ini PJB waktu ini buatan Toshiba. Nah, itu Sinjet. Ini beratnya 70 ton, panjangnya 12 meter, diameternya kira-kira 2 meter ya. 2 meter. Nah, datanglah ke ITS waktu itu, Pak, Bapak bisa mendesain enggak
gitu ya untuk eye tracing. Oh bisa nanti saya. Karena PJB kalau ini pesan lagi ke Toshiba butuh waktu yang lama. Oke, halo. Dan juga rusak lagi. Kenapa? Ini rusaknya seperti ini sampai di plugging kayak gini, bocor gitu. Tekanannya 200 bar. Jadi pembangkit kalau Anda belajar kan berapa? 8 megapascal ya kalau di termo itu ya. Halo. Kamu kan belajar di termodinamika kan ada 8 megapascal kan? Ya. Masuk turbin itu loh. Iya, sekitar Boiler. Ya kan? 80. Sekitar segitulah, itu pelajaran termo. Tapi kenyataannya ini belum super critical. Super critical di atas lagi ya. Tekanannya lebih tinggi lagi. Di titik critical point yang di atas TS diagram itu, di atasnya itu kalau super critical boiler. Nah, makanya kamu diajari, ini titik critical. Gunanya apa? Ya kamu tahu di situ letaknya. Kalau di atas itu berarti super critical. Iya, makanya boilernya super critical. Jadi nanti kamu tahu sendiri. Tapi belajar serius. Jangan nggak belajar serius. Makanya saya punya 5 aturan itu. Nah, ini jebol begini. Ini adalah pipa yang 3 bulan yang lalu baru di retubing. Jadi ceritanya bocor, kemudian sama PJB itu di retubing lagi, cupnya diganti. 3 bulan jebol kayak gini lagi. Nah, dia pusing dia. Kalau taruh ke Toshiba butuh waktu lama, pembangkit, ruginya udah banyak, miliaran begitu. Akhirnya datang ke ITS, Pak, bisa desain enggak? Saya bilang bisa. Karena ini menurut saya heat transfer biasa. Saya bilang, oke, bayangkan loh, 12 meter loh ini. Ini bukan barang kecil, bukan mainan nih. Berat 70 ton. Makanya saya bilang, kerjaan mesin bukan kotor. Kerjaan mesin designing, manufacturing. Oke, halo? Tahun 2005, kontrak lah sama saya baca kontraknya. Ini supaya kamu tahu. Di situ ada klausal yang bilang begini, harus ada ekspertis asing untuk mendesain ini. Tahun itu bangsa kita nggak pernah percaya pada bangsanya sendiri. Ngerti? Mengerti, Pak. Jadi harus ada orang asing untuk mendesain. Saya bilang saya nggak mau. Kalau saya bukannya saya nggak bisa memanggil profesor saya bisa memanggil sensei saya. Gampang. Saya dekat sama profesor saya. Tetapi bukan itu intinya. Nanti profesor saya ke Indonesia nyorok ngongkon tok, zaman kayak mahasiswa pian. Kerja no, percuma aku. Nggak bebas gitu ya. Saya nggak mau. Kalau nggak dari Jepang sama Amerika waktu itu, saya nggak mau. Akhirnya mereka pusing juga, klausalnya diganti. Performance garantinya saya 10% dari kontrak. Nah, wong Surabaya ya toh, bondo nekat aja. Gak apa-apa, potong 10%. Tetapi sebetulnya bukan 10%. Nama Prabowo akan hilang kalau tidak perform. Ngerti ya? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo? Ngerti ya? Iya, Pak. Ini saya bilang, saya beri waktu untuk dismelting, saya bongkar, boleh. Saya ingin mencari root cause failure RCFA-nya, root cause failure analysis. Saya analisa kenapa ini rusak. Sudah diganti 3 bulan jebol lagi. Tekanan 200 bar loh, Le. Lihat tekanan 200 bar itu tembus kayak gini loh. Shell-nya aja hampir lubang. Ya kan? Kalau batu ditetesi bertahun-tahun aja lubang. Ini enggak. Semprotan 200 bar tembus ini. Tebal 5 cm loh ini shell-nya. Bayangkan tekanan 200 bar itu bukan kecil. Banmu itu, ban sepeda motor itu tekanannya berapa bar ya? Aku pengen tahu sih anak mesin ngerti enggak sih hal-hal sederhana. Berapa bar? Enggak dijawab kan? 1, Pak. Sekitar 1 bar. Masa? Berapa 2 satu itu? bar, Pak. Hah? 2 bar. 3-4 bar, Pak. Hah?
2,5 Atau sampai PSI aja, PSI yang umum, kalau PSI. PSI sekitar 35, Pak. 35 sampai 35 PSI, Pak. 30-35. Oke, 30 sampai 35 PSI. Kira-kira berapa bar itu? 2,5-an, Pak. Oke. Itu baru bagus. 1 bar itu 14,6 PSI. Aku lu sih apel nih, kamu kok lupa? Karena cara belajar orbiter. Nggak pernah fokus kamu belajar. Kenapa Bapak ingat? Ya karena S1. S1 saya dulu, saya kuliah di depan, saya nggak mau diganggu. Itu saya. Kalau jam 7 sudah mandi, Pak. Oh, pasti mandi aku. Tapi malam saya jam 9 batasnya, tidur. Belajar, Pak. Gak belajar aku. Diomongi kok. Jam 5 sampai jam 9, dolen. Nakal saya dulu. Nakal dalam arti tulin loh ya, bukan nakal. Ya. Main. Makanya saya dulu anak muda ya sukanya makan. Wah, sudah montoran. Wah. Lalu liburan saya cari, saya di rumah nggak pernah tahu, nggak ada di kosan nggak ada. Saya hiking, gunung, camping. Wah, saya nggak pernah di rumah. Saya itu orang keluyuran. Muda, masa muda, gitu ya. Oke, Pak. Oke? Oke, Pak. Akhirnya saya desain. Ini saya desain. Ya, ini ada di superheat, ada kondensasi. Ini desain saya. Ini modeling, ini cupnya 2019 jumlahnya. 2 kali. YouTube-nya itu 2000 karena YouTube jadi ada 2000 kalikan aja ya sekitar 4.000-an lah. 4.030 lah gitu ya. 2 kali. Ini modeling. Nah, ini jadinya. Nah, ini sudah jadi. Jadi saya ngajak Tikno sama Is Bunyamin. Jadi kamu kalau tahu untuk proses ini zaman saya masih muda ya, masih gaya, masih bergaya. Lihat tingginya, ini Tekno masih segini ya, kira-kira ya, masih lebih pendek dibanding. Halo. Iya, Pak. Ini Pak siapa ini? Pak siapa? Kamu pasti kenal Pak ini. Pak Is Bunyamin, Pak. Ini siapa? Pak Tikno, Pak. Tikno kayak Iki siapa? Iki siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Pak Prab. Berarti kamu masih ingat saya. Nah, ini commissioning. Commissioning itu barang jadi dites. Bapak jamin katanya delta T-nya itu delta T ya. Delta T itu temperatur keluar tak kurangi temperatur masuk. Temperatur rises namanya. Berapa temperatur yang bisa dinaikkan oleh heat exchanger ini? Makin tinggi temperaturnya, makin baik. Kenapa? Karena kalau temperatur feed water ini masuk ke boiler sudah tinggi, maka konsumsi bahan bakar di boiler makin rendah, Pak. Sehingga efisiensi sistem saya makin tinggi, Pak. Makin tinggi. Karena efisiensi itu sama dengan gak dijawab. Efisiensi sistem itu sama dengan sok petang puluh enggak ono sing jawab. Dengan temperatur kan. Apa? W per G, Pak. W-nya W apa? W neto ya. W-nya jadi W turbin tak kurangi ya, W pompa. Oke? Pembandingnya adalah Q boiler. Q boiler adalah dari bahan bakar. Jadi kalau bahan bakarnya sedikit, maka efisiensi saya karena penyebutnya kecil, maka efisiensinya tinggi. Itu maksudnya. Oke. Ini desain awalnya dia klaim 13,6. Saya juga ngeklaimnya sama. Ini anggap aja HPA 5 ya dulu ya. Halo? Iya. Terus yang commissioning lama ini cuma 12,9.
Ini punya Toshiba yang lama. Kalau kamu jadi owner PJB waktu itu, Anda terima atau reject nih alat ini? Saya reject, Pak. Reject, Pak. Kenapa? Commissioning old-nya lebih rendah, Pak. Iya. Tetapi kenyataannya diterima. Itulah bangsa kita. Makanya kamu sebagai engineer harus berani. Anak mesin harus berani. Tadi saya bilang, saya gampang kalau cuma mendatangkan orang. Aturan itu kita yang buat. Kalau memang kita tidak pernah berdiri di atas kaki kita sendiri, bangsa kita selamanya jadi pecundang terus. Nggak boleh. Mestinya kalau saya, ya saya reject dong. Saya punya uang saya kok. Tetapi kenyataannya terpasang. Tapi kalau bangsanya sendiri disuruh ada ekspor lah itu. Ini kenyataannya. Baru saya yang berani ngomong. Oke? Nah, punya saya yang terakhir ini. Ini yang proses deg-degan. Punya saya berapa? 21, Pak. 21, Dari desainnya berapa? 13,6, Pak. Akhirnya dari 1 pesen 5 dengan beda-beda. Nah, logo di sini Anda baca di sini desain by ITS. Supaya ITS, kamu Pak. kalau kerja praktek, gawean ITS. Sebetulnya saya mau nulis di situ gayane teknik mesin, tak kasih di situ M gitu ya. Cuma sungkan aku ya, mosok yo mesin ya toh. Oke, Pak. Jadi nanti satu ini tergantung sizing ya. Harganya antara 10 sampai 15 miliar. Awalnya dulu harganya sekitar 30 miliar kalau import dari Jepang. Lihat, kalau kamu jadi pengusaha, keuntungan itu kamu dapatkan. Halo? Iya, Pak. Jadi kita harus bangga merah putih. Sebentar lagi kamu memperingati 28 tanggal 28 Oktober. Dari apa itu? Sumpah Pemuda. Kamu lupa bangsanya sendiri. Dulu aja bersatu. Makalah jadilah Bhinneka Tunggal Ika. Kamu harus junjung merah putih itu. Kamu harus bangsa Indonesia maju. Sekecil apapun kontribusimu itu. Jangan ikut demo-demo yang kayak begitu. Nggak ada gunanya. Malah jadi bangsa yang pecundang nantinya. Oke? Oke, Pak. Siap. Halo? Ya, Pak. Nah, buatan saya sudah banyak. Ada di Python itu 6, Python 91, Suralaya itu ada 3, Pangkalan Susu Medan itu ada 6. Udah banyak sih beberapa. Terus ya, kalau saya cerita proyek saya terlalu banyak, nanti nggak selesai-selesai. Intinya saya pasti ngajak anak-anak kita adalah mahasiswa kita adalah pintar-pintar, tinggal mulai saja. Nah, selalu bergantian ya. Dulu kamu nggak kenal Chris ya. Chris, Andrew, dulu kakak kelasnya lagi, ada Rifai. Pokoknya setiap tahun ganti, karena mereka selalu lulus, ganti baru. Cuma ini agak terlambat regenerasi karena COVID. Nah, maka Andrew masih saya pertahankan, Albert masih saya ada di sini. Ada Pugo yang baru, Pugo, Rizky. Kemarin baru saya ajak ke Python kemarin ya. Nanti saya tunjukkan di kamu beberapa fotonya. Oke? Sudah? Oke, Pak. Oke. Bab 1 kita belajar mengenai sampai bab 5 itu konduksi. Bab 6 sampai saya akan meloncat ya. Bab 6, 7, 8 itu bicara tentang konveksi.
Setelah itu saya lompat ke bab 11. Nanti kamu di bukunya, nanti saya kasih bukunya, saya kasih linknya, silakan Anda buka. Tapi kalau saran saya, kamu harus cetak. Karena belajar di komputer lebih sulit, mata lebih sakit. TB offline. Jadi nanti kamu kasih catatan-catatan penting. Saya selalu buku saya penuh dengan catatan. Sampai sekarang buku saya masih ada dan tidak boleh ada yang pinjam. Kalau ada yang pinjam, saya belikan. Saya orang kaya ya. Dari mana uang saya? Karena saya ngelesi. Saya bukan kaya orang tua ya. Jangan itu dulu ya. Saya dulu anak Saint Louis supaya apa? Karena sambil ngelesi saya dapat makan, saya dapat uang. Loh, kok nggak percaya dengan omongan saya ya kan? Percaya Pak, percaya Pak. Percaya, Iya, Pak. Percaya, kamu Pak. kalau ngelesi pasti dikasih makan kamu. Ya kan? Iya, Pak. Benar, Pak. Benar, Selain Pak. itu setiap bulan kamu dikasih uang nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Dikasih. Aku kos itu nggak pernah minta uang dari orang tua. Makanya saya bilang saya kaya. Kalau teman saya mau pinjam buku saya, no. Tak tukokno ae. Karena buku saya penuh dengan catatan yang menarik. Kamu lihat buku saya keren ya. Iki penting loh, apalno. Tak tulisi ngono, tak tulisi. Tak kasih stabilo, tak polisi coretan-coretan yang lucu-lucu. Supaya kalau ngelihat itu guyu, ada kenangan tersendiri di buku saya. Halo? Ya Pak. Ya, siapa? Pasti kamu nggak punya buku ya nanti, ya loh? Apalagi online ini. Turu aja, wis turu ya, kuliah aja bangun tidur ya kan? Buku apa punya? Nggak punya. Punya, Ayo, Pak. jujur, yang jujur. Kamu Bawa, Pak, sekarang, Pak. oh bawa ya, mosok bukan bukumu paling pinjem ya? Enggak, Pak. Cetak sendiri, Pak. Oh, good. Tak kasih jempol 2 kamu. Coba kamu buku menggambar mesin punya nggak? Ada, Pak, tapi Punya, Pak. oplosan, Pak. Punya. Termodinamika punya bukunya nggak? Punya Pak. Pak. Saya punya. Pak. Belum, Pak. McFlow punya nggak? Punya Pak. Punya, Pak. Punya, Pak. Statika punya nggak? Punya Punya, Pak. Pak. Metalurgi punya nggak? Enggak Punya, ada. Pak. Nggak ada. Enggak punya, Pak. Buku online. Setelah pertanyaan berikutnya adalah, apakah bukumu bersih atau penuh coretan? Bersih, Pak. Yang statika bersih, Pak. Oh iya. Alhamdulillah bersih Pak. Ya, bagus. Nggak boleh. Kamu harus cari bukumu itu di cover buku itu saya tulisi M27 Prabowo. Ini propertinya Prabowo, tak tanda tangani. Nggak boleh orang pinjam. Kalau hilang harus dikembalikan ke saya. Nggak mungkin hilang. Aku nggak pernah bukuku hilang. Tanggal sakmene tak tulis belinya sekian. Aku itu orang rajin, Le. Propertiku nggak boleh hilang. Itu sarjana aku. Halo. Iya Pak. Coba kamu lihat Fauzan, kan ngantuk tuh dia. Fauzan Daski itu, Surya Saputra. Hadir, Pak. Turu deh ngantuk. Mbak dulu cerita ngantuk. Pemennya 3 mata kuliah tambah. Saya passion saya hilang. Saya turun 9 kilo lah, setahun setengah. Ya, benar ya. Iya kan? Tapi bagi kamu seneng Pak. Merdeka Pak, kuliah turu tok Pak. Kamu nggak sakno aku tale, aku ngomong ambil laptop kamu turu lapo kan. Oke. Sudah? Sampai di sini dulu. Nah, di bab 11 itu kamu lihat nanti kamu belajar tentang heat exchangers. Nanti cari seperti itu. Jadi, kalau kamu sampai di level itu, berarti kamu levelnya sama dengan saya. Kamu kenal metalurgi, kamu kenal heat transfer, fluid dynamics, statika, mekanika, semuanya dipakai. Tinggal mengintegrasikan saja. Mengerti maksud saya?
Mengerti, Pak. Pak. Adakah di sini hubungannya insinyur dengan oli? Enggak ada kan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Makanya tadi saya angkat jempol ke Vivi. Saya tanya anak-anak cewek ini, kamu pilihan pertama atau dia jujur ngomong, ini pilihan pertama. Cewek-cewek ngomong pilihan pertama. Saya bangga. Ternyata kamu tidak salah mengenal mesin. Karena mesin bukan identik dengan montir. Mesin adalah ini. Ini salah satu contoh. Mesin lebih ke mekatronika. Nanti kalau kamu pengen ke mekatronika, itu tadi si Devi itu bicara tentang robot. Karena di situ mekatronika. Mekanya di belakangnya elektro atau di depannya elektro? Depannya, Pak. Di depannya, Pak. Apa duluan membuat robot itu? Loh, aku tanya, siapa duluan? Mesin atau elektro? Mesin, Pak. Mesin, Pak. Orang mesin, Pak. Mesin tes, Pak. Jadi kamu harus tahu mekatronika. Mechanics and electronics. You combine within them. Banyak hal yang kamu nggak sadar, tapi ya itu tadi kuliahnya dianggap ecek-ecek ya karena nggak tahu, karena belajarnya kayak SMA. Oke, sudah? Jelas, Pak. Ya, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Ya, Pak. Jam 9 le, wis buyar le. Buyar le. Wis entek. Iya, Pak. Pak, permisi, Pak. Mau tanya, Pak. Ya? Untuk link bukunya, kalau boleh tahu? Belum. Nanti tak kasih. Ya, di Oke, classroom, baik, Pak. di kurikulumnya tak kasih, bukunya kamu dapat. Oke, Ya. baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi saya Baik, Pak. kasih yang punya edisi 6. Kamu boleh download, dicari banyak kok. Edisi 7 yang terbaru. Tapi saya lebih suka gambarnya yang 6 ya. Sama sih, sama aja. Hanya beda di problemnya nanti. Terserah kamu pakai edisi berapapun boleh. Oke? Oke, siap, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Sorry. Ya, 4 times terlalu banyak di awal-awal sih biasa. Oke. Next we be on times. I hope many rise hand, many directions. Ya, semangat ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Terima kasih, 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 Pak. Izin, Pak. Matanya, Pak. Ya. Matai Masyo. Genki ya ini. Iya, arigato, arigato.